Perkenalkan, nama saya Karis Galuin, saya dari kelompok 1, 12 IPA 3. Saya di sini akan mempraktekkan rias karakter fauna. Fauna yang saya pilih di sini adalah macan tutul, seperti yang tertera di gambar. Dengan model saya, Fitriani, saya akan menunjukkan tahap-tahap atau cara-cara bagaimana cara melakukan rias karakter macan tutul. Alat-alat yang digunakan, bahan-bahan yang digunakan juga sangat mudah didapatkan. Contohnya yang saya gunakan di sini untuk melakukan makeup macan tutul. Yang pertama adalah eyeshadow dengan banyak shade-nya untuk mengcover, mewarnai muka. Kita tidak perlu banyak-banyak. Warna yang digunakan itu cuman kuning, tint kuning dengan sedikit keorenan, jadi tidak perlu menggunakan semuanya. Kita menggunakan body paint. Makasih Bu Endah. Compact powder bisa dari apa saja, yang penting compact powder dengan shade-nya bisa mungkin rasa saya serupa untuk setiap warna kulit Indonesia. Contohnya untuk model saya Fitriani, saya menggunakan yang sedikit lebih cerah dari warna kulitnya. Lalu saya punya liquid foundation dengan shade manggir, juga kuas-kuas makeup dan blender. Blendernya kecil sekali. Saya juga menggunakan krim pelembab untuk melapisi wajah sebelum mengaplikasikan makeup yang keras. Juga tisu basah untuk melap makeup yang salah dan juga membersihkan wajah untuk pertama kali. Oke, langsung saja kita praktekkan. Saya akan praktekkan kepada model. Oke, kita lanjut kepada step kita yang pertama. Step kita yang pertama adalah membersihkan mukanya dengan tisu basah, kemudian melembabkan sebelum diaplikasikan makeup yang berat. Saya menggunakan tisu basah, bisa tisu basah apa saja, yang penting tidak mengandung alkohol keras karena akan merusak kulit. Penting untuk diperhatikan bahwa arah untuk mengaplikasikan tisu basah itu tidak boleh ditarik ke bawah karena akan membuat kulitnya penuaan dini. Jadi yang bagus itu adalah ditarik dari pipi bawah, dari rahang bawah ke atas, ke hidung, masuk ke dalam, biar kulitnya. Oke, baik, setelah dibersihkan mukanya dengan tisu basah, kemudian kita lanjutkan dengan mengaplikasikan pelembab. Bisa pelembab apa saja. Di sini saya menggunakan pelembab X. Penting sebelumnya cuci tangannya dulu karena corona. Nanti anak orang meninggal. Kasihan. Produk biasanya mengiritasi wajah, jadi harus diperhatikan di mana mengaplikasikannya. Jadi yang pertama akan saya lakukan adalah mengaplikasikan foundation. Foundation yang saya pilih di sini adalah merek X. Gladiandor. Saya langsung menggunakan beauty blender karena penggunaannya yang mudah. Jadi saya punya kontrol dari mukanya itu lebih gampang istilahnya. Tapi untuk perataan foundationnya itu bisa gunakan cotton bud dulu biar bagus istilahnya. Foundationnya jangan ditarik seperti ini karena kulitnya melar, kasihan orangnya. Jadi yang perlu dilakukan itu cuman cukup kita ngedap atau ditonjol-tonjolin aja blendernya seperti ini. Oke, step selanjutnya adalah mengaplikasikan compact powder di atas layer foundation yang telah kita aplikasikan, dan kemudian kita akan melanjutkan dengan memberi shade yang oranye atau sedikit kuning di bagian-bagian tertentu yang akan kita buat motifnya nanti. Jadi kita aplikasikan compact powdernya dulu. Adalah kita akan memberikan pewarnaan di bagian-bagian seperti bagian T di sini, di bagian hidung juga nanti kita akan tebalkan, di bagian tepi-tepi wajah seperti belakang pipi, di bawah rahangnya kita lingkari wajahnya. Kelihatannya seperti semua ya, tapi nanti kita lingkari dengan warna putih. Teknik untuk di bagian pipi itu agak dibawa ke dalam tapi tidak ditekan, jadi cuma disapu-sapukan ke dalam agar warnanya kelihatan. Sama juga seperti di bagian dagu dan jidat. Untuk bagian yang tidak terkena pewarnaan oranye tadi, seperti di bagian ini, di bawah mata, di bagian hidung, di bagian bawah bawah hidung, di atas bibir atas itu, kita warnakan kembali dengan warna foundation yang sama. Itu kita akan gunakan kembali beauty blender, jadi untuk menghaluskan garisnya. Jadi dua warna itu kelihatannya menyatu. Nah, nanti sempat kita sentuhkan.
Kita akan mewarnakan dia dengan warna putih, khususnya di bagian bibir, dan nanti akan diberikan juga di bagian bawah mata. Jadi dia akan membentuk pola yang tajam. Akan saya praktekkan. Pertama untuk bagian bibir dulu. Tutupi semua bagiannya dengan tebal. Untuk di bagian bibir sudah dilakukan. Kemudian kita akan lanjut ke bagian bawah mata. Bagian bawah mata itu nanti ditarik dari bagian ujung mata sampai ke bagian hidung. Jadi dia nanti akan membentuk S ke atas. Saya akan peragakan. Dengan garis hitam. Jadi bentuk saja dulu secara kasar. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pewarnaan. Kita beri lining warna hitam. Jadi setelah diberi garis putih, kita harus cepat melakukan lining dengan warna hitam agar dia makeupnya tidak bergeser. Warna hitamnya penting untuk diberi batas supaya dia tidak membaur, tidak memblend dengan warna putih. Itu diberikan warna hitam tapi tidak keluar luar bibir, jadi di bagian dalamnya saja. Saya akan menggunakan warna hitam top dan menggunakan tidak bagian depan kuas, bagian yang ada bulunya, tapi bagian belakangnya untuk membuat titik-titik. Jadi di tetelnya ditekannya tidak usah terlalu keras, jadi tinggal dititik aja gitu, dan kemudian diberikan secara merata. Jadi dari bagian luar ke bagian dalam itu titiknya bisa makin kecil, yang di atas itu kita sama ratakan. Jadi contohnya seperti ini. Pola titik-titiknya itu tidak tidak serasi antara setiap baris. Jadi untuk setiap baris yang misalnya seperti ini, itu diberi di sela-selanya di bagian bawah pada baris kedua. Satu bisa dibuat dengan lengkungan. Saya akan praktikkan dilengkungkan seperti ini. Menyebar. Tidak harus bulat sempurna, karena mengikuti pola macan tutul yang sebenarnya memang tidak harus bulat sempurna. Kadang hanya cuman secomot-secomot itu saja. Bisa diisi titik-titik yang kosong. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian bisa diisi bagian yang kurang. Nah, kalau sudah, kita akan lanjut kepada bagian yang terakhir. Bagian yang terakhir itu adalah alisnya. Jadi alisnya itu mudah sekali untuk dibuat. Hanya perlu menggunakan bagian warna yang sama, warna hitam, dan cukup kita tebalkan saja, tidak mengenai bagian-bagian yang lain. Bagian yang dekat hidung itu ditajamkan, ditebalkan. Kemudian ditarik ke belakang, tidak perlu terlalu tebal. Setelah terlihat seperti ini, kurang lebih seperti ini, atau persis seperti ini, bisa kita lanjutkan dengan memakai eyeshadow. Jadi eyeshadownya itu hanya dipakaikan di bagian kelopak mata. Lebih tebal atau lebih kita tekankan itu adalah di bagian dekat hidung, di bagian perpotongan ini. Makin ke sana dia makin ringan, seperti memakai eyeshadow pada umumnya. Oke, kejam. Atas, menghadap atas, kejam. Ini adalah bentuk aslinya, bentuk finishingnya. Tidak perlu memakai finishing spray atau setting spray lagi, karena udah cukup. Ya, terima kasih.